Sang ibu menyembunyikan kedua anak kembarnya di semak-semak. Kemudian, ia mengeluarkan hadiah festival pertengahan musim gugur yang ia buat sendiri dan memakaikannya kepada mereka. Ia berpesan kepada kedua putranya, apapun yang terjadi, jangan bersuara. Tunggu ia kembali lalu mereka akan bersama-sama mencari ayah mereka. Kemudian, ibu itu berlari keluar sendirian untuk menarik perhatian musuh. Kedua bersaudara itu ketakutan, buru-buru menutup mulut mereka dengan tangan dan tidak berani bersuara. Namun sang ibu menyadari bahwa tidak ada jalan keluar di depan. Melihat musuh telah mengejarnya, ibu itu tahu betul jika ia tertangkap, musuh pasti akan menggunakannya untuk mengancam suaminya. Saat itu, seluruh keluarganya akan mengalami pukulan telak. Oleh karena itu, ibu itu berdoa dalam hatinya agar suami dan anak-anaknya selamat. Kemudian, ia menceburkan diri ke sungai yang deras. Namun beruntungnya sang ibu tidak mati, melainkan diselamatkan oleh seorang tabib di pedesaan. Namun ia mengalami amnesia karena cedera kepala. Wajahnya juga berubah bentuk karena tergores kerikil dan pasir di sungai. Kenapa begini? Cermin. Ada cermin tidak? Jangan bergerak, jangan bergerak. Luka Anda belum sepenuhnya sembuh. Lagi pula, di dalam perut Anda masih mengandung seorang bayi. Anak. Masih semuda ini, wajah sudah terluka seperti ini. Sendirian pula mengandung anak. Bagaimana nanti? Aku ternyata sedang mengandung seorang bayi. Aku ini siapa sebenarnya? Waktu berlalu dengan cepat selama 20 tahun. Sang ibu masih tidak dapat mengingat siapa dirinya. Ia bertani sambil membesarkan putri kecilnya. Untungnya putrinya sangat penurut dan pengertian. Karya desainnya berhasil masuk ke babak final kompetisi perhiasan Autumn Wind Farewell. Sang ibu sangat gembira mendengarnya. Ia mendorong putrinya untuk terus berusaha meraih juara pertama. Dengan begitu, ia bisa bekerja di departemen desain gugruk. Namun, gadis itu malah berniat untuk mundur. Karena untuk mengikuti babak final, ia harus membayar biaya pendaftaran sebesar 50.000 yuan. Gadis itu tahu betul kondisi ekonomi keluarganya. Ia tidak ingin menambah beban ibunya lagi. Namun sang ibu meyakinkan putrinya untuk mengikuti kompetisi dengan tenang. Ia akan memikirkan soal uangnya. Setelah mengantar putrinya pergi, sang ibu menatap cincin yang selalu ia kenakan. Meskipun ia tidak ingat siapa dirinya, tetapi cincin ini pasti bisa dijual dengan harga lumayan. Oleh karena itu, sang ibu pun pergi untuk menjual cincin itu. Di tempat lain, Gu Hao, CEO Gu Group, sedang menatap cincin itu dengan tatapan kosong. Sekarang, ia telah menjadi orang terkaya di dunia, namun masih belum dapat menemukan keberadaan istrinya. Hal ini membuat Gu Hao merasa sangat sedih. Dan saat ini, kedua putra kembarnya memasuki kantor. Gu Hao berpesan agar mereka menyelenggarakan kompetisi perhiasan Autumn Wind Farewell dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah merek yang didirikan oleh ibu mereka. Festival pertengahan musim gugur akan segera tiba. Tahun ini, bisakah keluarga kita berkumpul? Jika ibu masih hidup, adik perempuan di dalam perut ibu juga sudah berusia 20 tahun. Keluarga kita yang beranggotakan 5 orang pasti akan sangat bahagia. Ini semua salahku. Tahun itu ibu, jika bukan karena melindungiku, ia juga tidak akan. Ini salah ayah. Tahun itu, jika bukan karena ayah, posisi ketua kamar dagang ini membuat orang iri. Kalian juga tidak akan mengalami ancaman pembunuhan. Ibumu juga tidak akan. Dan juga anak yang belum sempat lahir darimu. Dan saat itu juga, asistennya tiba-tiba memberitahu bahwa detektif swasta telah menemukan keberadaan nyonya. Kemudian, asisten itu menyerahkan tablet kepada Gu Hao. Melihat cincin di foto itu, Gu Hao langsung mengenali bahwa itu adalah milik istrinya. Karena di cincin itu terukir nama istrinya. Gu Yan buru-buru bertanya di mana cincin itu ditemukan. Namun asisten itu mengatakan bahwa seorang wanita petani telah menjualnya ke pegadaian. Gu Feng sangat terkejut mendengarnya. Cincin ibu, bagaimana bisa berada di tangan seorang wanita petani? Ia langsung menuduh bahwa wanita petani itu telah mencuri cincin ibunya. Gu Yan buru-buru menasihati kakaknya untuk tenang. Siapa tahu wanita petani itu menemukannya. Mungkin ia memiliki petunjuk tentang ibu. Aku tahu. Lagi-lagi seperti ini. Selalu seperti ini. Menemukan cincin ibu. Lalu kenapa? Jika ibu masih hidup, mengapa ia tidak kembali? Aku muak. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak kekecewaan, berita palsu. Gu Feng, ia tidak tahan lagi. Tapi selama masih ada sedikit harapan, kita tidak boleh menyerah. Setelah selesai berbicara, ia meminta asistennya untuk menyelidiki keberadaan wanita petani itu. Saat ini, sang ibu telah membawa putri bungsunya ke perusahaan. Ia memberikan 50.000 yuan kepada putrinya.
dan memintanya untuk mengikuti kompetisi dengan tenang. Pada saat ini, gadis itu menyadari bahwa ibunya telah menjual cincin itu. Cincin itu adalah benda kesayangan ibu. Bahkan di saat-saat tersulit pun, ibu tidak tega menjualnya. Tetapi ibu mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting dari putrinya. Mendengar itu, gadis itu sangat tersentuh, dan bersumpah akan kembali dengan gelar juara. Setelah mengantar putrinya pergi, sang ibu pun pulang mengendarai sepeda listriknya. Namun secara tidak sengaja ia berpapasan dengan putra sulungnya. Pada saat itu, sang ibu tiba-tiba melihat berkas putrinya jatuh di keranjang sepeda, lalu buru-buru kembali untuk mengembalikannya. Saat ini, gadis itu telah tiba di Gugrup. Akibatnya, dia tidak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya. Gadis yang licik itu langsung menyindirnya, mengatakan bahwa dia miskin dan tidak pantas berada di sini. Tetapi gadis itu sama sekali tidak minder dengan latar belakang keluarganya, melainkan langsung membantahnya. Karyamu sepertinya tidak lolos ke babak final. Kamu di sini, aneh sekali. Kamu, sepupuku, adalah manajer di sini. Dia hanya perlu mengatakan sepatah kata, dan aku bisa magang di sini. Sedangkan kamu, meskipun kamu lolos ke babak final, apa gunanya? Tetap saja tidak bisa memenangkan juara pertama, tidak punya kualifikasi untuk berdiri bersamaku. Aku berbeda darimu. Aku tidak pernah menggunakan jalur belakang. Liana, sepupu, kenapa kamu masih di sini? Cepat bawa gambarnya ke ruang ujian masing-masing peserta. Aku masih harus membawa yang asli ini ke kantor CEO Bu. Aku sangat sibuk. Sepupu, yang asli ini, bagaimana kalau aku saja yang mengantarkannya? Tidak perlu, Kinhyue. Di sini ada peralatan yang perlu kamu periksa. Baiklah, baiklah. Kalau begitu serahkan padaku. Cina, yang asli ini harus dikirim ke kantor CEO Bu sesegera mungkin. Tidak boleh ada kesalahan. Ini adalah satu-satunya manuskrip yang ditinggalkan oleh Ibu CEO Bu. Yang ditinggalkan oleh Ibu CEO Bu. CEO Bu sangat menghargainya. Baiklah, baiklah. Aku pasti akan menyelesaikannya. Bagus. Ayo pergi. Setelah sepupunya pergi, gadis licik itu langsung punya niat buruk. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia langsung mengeluarkan desain asli tersebut. Diam-diam menukarnya dengan salinan gadis itu. Ingin mengambil kesempatan ini untuk menjebak gadis itu agar tidak bisa bangkit lagi. Tak lama kemudian, babak final kompetisi desain perhiasan pun dimulai. Desain aslinya juga sampai ke tangan gadis itu. Saat ini gadis itu tidak tahu bahwa ini adalah jebakan dari gadis licik itu. Setelah memuji desain aslinya, gadis itu mulai berkreasi di atasnya. Dan kakaknya, melalui kamera pengintai, sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia sedang menggunakan manuskrip ibunya. Hati kakaknya itu langsung dipenuhi amarah. Oleh karena itu, dia dengan marah bergegas ke tempat babak final. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Siapa? Aku sendiri yang melakukannya. Apa? Berani sekali kamu. Berani-beraninya merusak manuskrip ibuku. Kamu bosan hidup, ya? Apa? Bukankah ini soal ujian untuk kompetisi ini? Saat aku masuk, sudah ada di sini. Tidak mungkin. Soal yang diterima setiap peserta adalah fotokopinya. Benar. Pasti kamu yang diam-diam menukar manuskripnya. Pantas saja tadi, aku melihatmu di dekat kantor CEO Bu. Menyelinap seperti itu, ternyata sedang mencuri manuskrip. Aku tidak. Liana, bagaimana kamu bisa memfitnahku, mencemarkan nama baikku seperti ini? Memfitnahmu tanpa alasan. Mengapa aku harus memfitnahmu? Lagi pula, soal ujian kali ini terinspirasi dari ini untuk mendesain ulang. Siapa yang menyuruhmu? Langsung mengedit di atasnya. Aku rasa kamu memang sengaja merusaknya. Aku tidak. Aku hanya merasa desain karya ini memang bagus. Tetapi, untuk pasar saat ini, agak ketinggalan zaman. Makanya aku... Apa maksudmu ketinggalan zaman? Ibuku adalah master desain perhiasan kelas dunia. Beraninya kamu mempertanyakan karya beliau? Benar-benar tidak tahu malu. Tukian ini benar-benar tidak tahu cara menilai orang. Membuat CEO Bu semarah ini. Kebetulan sekali, limpahkan semua kesalahan padanya. CEO Bu, pasti dia dibuat dia ikut serta di babak final. Tapi terus-menerus menghina nyonya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuktikan bahwa kemampuannya tidak buruk. Memanfaatkan nyonya untuk menciptakan ketenaran untuk dirinya sendiri. Untuk memenangkan gelar juara, dia tidak akan berhenti. Benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar tidak. Tuan Bu, aku tidak bermaksud menghina karya nyonya. Aku juga sangat menyukai karya nyonya. Hanya saja, naskah ini
adalah karya dari beberapa tahun yang lalu. Tidak terlalu cocok dengan pasar saat ini. Sangat normal. Berani-beraninya kamu membantah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Menghancurkan manuskrip ibuku. Apa akibatnya? Bukankah kamu ingin memanfaatkan ibuku untuk menjadi terkenal? Baik. Hari ini aku akan membuatmu terkenal. Lepaskan pakaiannya. Lepaskan. Dan atur agar media mengeksposnya. Aku ingin membuatnya hancur. Yuan. Ibu. Lepaskan. Kalian. Lepaskan anakku. Yuan. Ibu. Kalian. Kenapa kalian memperlakukan putriku seperti ini? Ternyata, kau ibu dari anak menyebalkan ini. Bau apa ini? Bau sekali. Orang desa dari mana ini? Kau tahu, putrimu telah melakukan kejahatan besar. Dia telah merusak naskah tulisan tangan nyonya kami. Dan menghina karya nyonya. Tuan Bu kami tidak membunuhnya. Sudah terlalu baik padanya. Ibu, aku tidak sengaja. Aku hanya mengikuti permintaan kompetisi. Tufian, lalu bagaimana dengan naskah ini? Kenapa ada di sini? Aku sama sekali tidak tahu. Diam. Orang rendahan sepertimu, pengecut. Untuk menghindari tanggung jawab, bisa mengarang apa saja. Benar. Tuan Bu. Sebelumnya, aku satu sekolah dengannya. Di sekolah, dia punya reputasi yang sangat buruk. Sering mengandalkan dosen pembimbing untuk mendapatkan tunjangan hidup. Dan ibunya adalah seorang penjual sayur, orang desa. Keluarga miskin. Orang seperti ini. Tidak ada satu kata pun yang tulus dari mulutnya. Lian, omong kosong. Orang yang tidak bersih. Dengan dosen pembimbing. Jelas-jelas kamu. Orang seperti kamu. Yang sempurna. Begitu baik. Berani mengotori naskah ibuku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jika aku tidak bermarga Bu. Masih berdiri di sana? Lepaskan pakaiannya. Lepaskan. Baik. Jangan. Minggir. Minggir kalian semua. Tuan Bu. Bagaimanapun juga. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Memperlakukan Yuan-Yuanku seperti ini. Seharusnya kau selidiki dulu dengan jelas. Apa? Ibuku tidak mengajarimu sopan santun? Wanita tua sialan. Kamu tahu betul, ibu dari Tuan Bu telah hilang selama 20 tahun. Kamu sengaja, kan? Aku. Maaf, aku tidak tahu, Tuan Bu. Apakah kamu masih ingin melindunginya? Kalian berdua, patahkan tangan gadis kecil itu untukku. Aku ingin lihat dia masih berani menyentuh barang orang lain, atau tidak. Jangan. Putriku adalah seorang desainer. Tangannya tidak boleh terluka. Hong Fan. Cepat kembali ke Bu Corporation. Cepat. Tuan Bu, aku mohon. Jangan sakiti putriku. Kamu ingin memukul siapa? Pukul saja aku. Cita-cita anak itu adalah menjadi desainer perhiasan. Tangannya tidak boleh terjadi apa-apa. Tidak boleh terluka. Asalkan kamu memaafkan putriku, aku akan menjadi sapi atau kuda. Aku akan berterima kasih padamu. Membalas budimu. Kamu ingin aku memaafkannya? Kalau begitu kamu, berlututlah. Bersujud. Meminta maaf. Lalu lompat dari sini. Maka aku akan mempertimbangkannya. Melepaskannya. Bu, jangan. Jangan setujui dia. Maksudmu, jika aku melakukan apa yang kamu katakan, kamu akan memaafkan putriku? Benar. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku akan menyetujuinya. Bu. Aku tidak bilang harus berlutut di sini. Kamu keterlaluan. Jangan berlutut.
Watashi,